Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Terima kasih kami sampaikan kepada Mas Arif Nur Rahim atas kesempatan yang telah diberikan kepada Bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan selamat bergabung dalam seminar kita yang insyaallah bertemakan Home Learning Stress Management, yang insyaallah kita akan bahas tantangan-tantangan apa saja yang dialami oleh para orang tua ya dalam proses pembelajaran di rumah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, pandemi yang melanda kita beberapa waktu ini memaksa kita untuk memindahkan kegiatan belajar mengajar yang biasanya diserahkan oleh para orang tua kepada pihak sekolah, di mana anak-anak ya kita antar ke sekolah tiap pagi, kemudian kita tinggal menjemputnya saja. Namun karena pandemi ini qadarullah wa masyafa'al, mau tidak mau kita harus terlibat lebih banyak dalam mendidik anak-anak kita. Ya, tugas-tugas yang biasanya dijalankan oleh seorang guru di sekolah mau tidak mau harus diambil oleh para orang tua di rumah. Ya. Terkadang muncul keluhan dari para orang tua, gimana nih Ustadz caranya agar kita benar-benar bisa memanage betul proses pembelajaran di rumah ini dengan baik, sehingga proses belajar bisa berjalan dengan baik, kita pun tidak stres, tidak ada tekanan, ya bisa melakukannya dengan lapang dada, ya tidak ada tekanan sedikit pun. Karena tentu saja kita sebagai orang tua atau ibu-ibu ya terutama yang ada di rumah punya tugas, ya tugas sebagai seorang istri, tugas sebagai ibu rumah tangga. Namun ada tugas yang baru selama pandemi, yakni tugas untuk menjadi seorang guru. Nah inilah kenapa kita membuat seminar ini. Kita akan berusaha untuk sharing di sini perkara apa saja yang mungkin bisa meringankan tugas orang tua, terutama ibu-ibu dalam memberikan pengajaran di rumah. Baik, kita akan mulai terlebih dahulu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, perkara yang pertama yang mungkin perlu kita ingatkan dalam proses pembelajaran di rumah ini, satu perkara penting, satu nuktah yang muhimmah, satu nuktah yang sangat penting yang perlu diketahui oleh para orang tua, bahwa tugas mendidik ya itu pada asalnya berada di tangan para orang tua. Ya, di dalam Islam orang tualah yang bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka. Ya. Jadi bukan tanggung jawab pihak sekolah, Bapak dan Ibu. Ya, pihak sekolah itu ya bahasa kitanya sebagai apa? Asisten saja. Asisten atau yang membantu kita untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Namun yang berperan ya sesungguhnya yang benar-benar berperan untuk mendidik anak yang nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu adalah para orang tua. Ya. Dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, ini perintah kepada orang-orang yang beriman, terutama pada sosok bapak ya, sosok bapak. Ya, bapak ini orang yang harusnya paling bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya, karena dialah nanti yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Allah tidak berhenti sampai di sini, ya. Wa ahlikum nar, dan juga keluarga kalian dari api neraka. Sehingga Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini satu hal yang perlu betul-betul kita tanamkan pada diri kita, yang bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak itu adalah siapa? Orang tua. Ya, orang tualah yang berperan membentuk anak-anak ini nantinya mau jadi apa. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda bahwa setiap anak itu dilahirkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrahnya. Fa abawahu ayyuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi.
maka kedua bapak dan ibunya. Nah, di sini kita bisa melihat ada peran ibu juga ya. Kedua bapak ibunya, fa'abawahu, kedua bapak ibunya lah yang menjadikan dia sebagai seorang Yahudi, menjadikan dia seorang Nasrani, atau menjadikan dia sebagai seorang Majusi. Di sini kita bisa melihat bahwa yang berperan mendidik anak itu pada asalnya adalah siapa? Orang tua. Ya. Dan dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus tahu bahwa dalam mendidik anak ini, dalam proses mendidik anak ini, kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Orang tua akan ditanya, ya, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia mendidik anak-anaknya. Jadi jangan kemudian kita lepas tangan. Ya, jangan lepas tangan terhadap pendidikan anak, terutama bapak ya. Bapak. Ya, bapak itu harusnya dia punya perhatian yang paling besar terhadap pendidikan anak, karena dialah yang menjadi penanggung jawab pendidikan sebenarnya. Ya. Nah, keberadaan kita ini satu hikmah yang mungkin luput bagi sebagian orang. Adanya pandemi ini pada hakikatnya telah menjadikan kita, ya, mengembalikan kembali pendidikan itu pada tempatnya, yakni kepada tangan-tangan para ayah dan para ibu. Ya, jadi hikmah agar orang tua itu tahu sebenarnya mereka lah yang bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Mereka akan terlibat langsung dalam mentransfer ilmu, mengajarkan ilmu kepada anak-anak. Dan tentunya ini akan menjadi keutamaan tersendiri bagi seorang ayah dan seorang ibu. Yang pertama, keutamaannya, kalau ibu-ibu, bapak-bapak terlibat dalam proses pendidikan anak secara langsung, ya, maka apa yang kita ajarkan ini insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat. Ketika dipakai ilmu tersebut oleh anak-anak kita, kita akan mendapatkan pahala. Ini perlu kita sampaikan agar semangat orang tua. Jangan kemudian, wah stres Ustadz, ya udahlah terserahlah anak-anak belajar gimana. Jangan. Pahalanya besar Bapak dan Ibu. Ya, apalagi ketika kita berhasil mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang berilmu, berakhlak, menjadi anak-anak yang soleh, maka keutamaan yang kita peroleh jauh luar biasa. Bagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Apabila seorang anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3. Yang pertama apa? Ayah dan bunda, bapak dan ibu. Ya, yang pertama shadaqatun jariyah. Sedekah jariyah. Kita punya kelebihan harta, kita sedekahkan, ya, kepada orang-orang yang membutuhkan, atau kita wakafkan apa yang kita miliki untuk kebutuhan kaum muslimin. Nanti walaupun kita sudah meninggal dunia, pahalanya akan mengalir. Kemudian yang kedua, au ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Nah, sekarang ibu-ibu dan bapak-bapak sedang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyalurkan ilmu yang bermanfaat ini kepada anak-anak. Ini peluang pahala. Ya. Misalnya mengajari dia ilmu, misalnya membaca Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an, mengajarkan dia salat, ya, atau mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat lainnya. Ketika ilmu itu dimanfaatkan oleh anak kita, dipakai oleh anak kita, maka bapak dan ibunya mendapatkan pahala. Luar biasa kan? Nah, ini perlu betul-betul kita tanamkan dalam hati kita. Jadi jangan gampang mengeluh. Ya Allah, kapan ini berakhir ya Allah, ini kok susah sekali ngajar anak, ya. Tapi kalau kita ingat pahalanya, kalau kita berhasil mendidik anak kita, tenang lagi kita. Ya, namanya juga, ya, untuk mendapatkan suatu keutamaan harus ada usaha. Ya, tenang lagi kita setelah mengingat ada pahala dari ilmu yang bermanfaat yang akan kita peroleh. Kemudian kalau kita berhasil mendidik anak kita tadi, ya, dengan polesan tangan kita tadi, kita berhasil mendidik anak kita, jadi dia anak yang soleh. Maka kata Nabi SAW, awaladun salihun yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya.
kita telah berhasil mendidik dia menjadi anak yang soleh. Dia selalu ingat, oh dulu bapak dan ibu saya yang selalu mengajarkan saya, memberikan ilmu kepada saya di masa pandemi. Saya tahu ibu itu capek, tapi beliau Masya Allah dalam proses pembelajaran ketika mengajar saya, beliau tidak menampakkan kecapeannya. Beliau selalu berusaha tampil prima di hadapan anak-anaknya. Dia akan ingat. Kemudian dia doakan ibunya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Siapa yang tidak ingin didoakan oleh anak-anaknya? Tentu kita semua ingin didoakan oleh anak-anak kita. Ya. Dan bukan hanya itu saja, nanti ketika kita lanjut usia dia teringat ya. Teringat bagaimana upaya bapak dan ibunya mendidik. Sehingga apa? Dia akan berusaha ketika bapak dan ibunya ini ya berada di usia yang lanjut, ketika sudah tua, dia akan berusaha mencurahkan kasih sayangnya yang luar biasa kepada bapak dan ibunya. Karena dia tahu ya pengorbanan yang telah dilakukan oleh bapak dan ibunya. Bapak dan ibunya telah menyingkirkan egonya ya demi mendidik anak-anaknya. Ya qadarullah, kita semua kena efek ya, kena pengaruh dari pandemi, tapi kemudian bapak dan ibu ternyata apa? Ya mau berkorban mendidik saya di masa-masa pandemi. Nah, ini semacam apa? Dorongan ya bagi kita agar jangan kemudian mudah mengeluh bapak dan ibu. Ya, apa yang ada di hadapan kita ini pada hakikatnya adalah peluang yang besar bagi diri kita untuk mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ini harus senantiasa betul-betul kita tanamkan pada hati kita. Kalau ibu capek, ingat pahala Allah. Ya, yang saya sedang didik ini adalah anak saya sendiri. Ya, yang saya sedang didik ini adalah buah hati saya sendiri. Saya berharap ya kalau saya didik dia menjadi anak yang soleh, dia jadi anak yang bermanfaat, saya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita kalau lupa ini ya udah capek semua ya. Adanya cuma capek, adanya cuma ngomel, adanya cuma mengeluh, komplain. Lupa kita dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya bagi orang tua yang terlibat langsung dalam proses mengajar anak-anaknya. Ya. Jadi ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah ya, bagian pertama yang kita sampaikan bahwa apa? Hendaknya harus tertanam pada diri para orang tua ya. Masa-masa pandemi ini adalah masa-masa di mana kita ya dibukakan oleh Allah ladang pahala. Nah, tinggal kita mau memanfaatkannya atau tidak. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan ini lapang kita dalam melakukan proses belajar mengajar bersama anak-anak kita di rumah. Baik. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang kiranya bisa meringankan beban kita ya dalam memberikan pengajaran kepada anak-anak kita. Ya. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa menjadi tutor yang baik. Tutor yang efektif, efisien, dan juga berkesan di hati anak-anak kita. Ya. Jadi mau tidak mau ini ya, Bapak dan Ibu harus belajar jadi guru ya. Selama bertahun-tahun yang mungkin tidak kuliah di pendidikan, yang tidak sekolah guru, ya, hanya taunya jadi murid saja. TK, SD, SMP, SMA, ya kuliah, tapi nggak pernah belajar jadi guru. Nah sekarang mau tidak mau Bapak dan Ibu harus belajar jadi guru. Ya, walaupun hanya dengan kursus singkat semacam ini atau seminar singkat semacam ini, ya, tapi mudah-mudahan Bapak dan Ibu nggak kosong ya, nggak nol. Ketika menjalankan tugas menjadi guru, jadi tutor di rumah, ya kita tidak benar-benar blank. Ada bekal sedikit lah bagi kita untuk menjalankan tugas kita tersebut. Maka di sini kami akan sebutkan ada 7 perkara bagaimana caranya agar kita menjadi tutor yang baik di rumah. Yang pertama, Bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang penting untuk diketahui para orang tua kalau dia ingin menjadi ya kalau Bapak dan Ibu, ayah dan bunda ingin menjadi tutor yang baik bagi anak-anak, ya hendaknya dia menguasai materi. Bapak dan Ibu menguasai materi yang disampaikan kepada anak-anak. Ya. Ini adalah inti dari kita menjadi seorang tutor. Jangan sampai kita tidak menguasai materi. Apa yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak kita nggak paham. Ya, kita harus menguasai materi apa yang akan diajarkan kepada anak-anak.
ketika Bapak dan Ibu guru misalnya memberikan tutorial atau memberikan semacam instruksi, kita baca betul apa yang diinginkan. Ya, apa yang diinginkan oleh pihak sekolah atau oleh guru. Ya. Pertama tujuannya, tujuan tugas misalnya diberikan tugas. Tujuan tugas ini apa? Apa yang harus dia lakukan? Ya, kita harus tahu dan kita kuasai materi. Kalau memang kita ingin mengajarkan sesuatu kepada anak-anak kita kuasai materinya. Ya. Dan sekarang alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita itu bisa menguasai berbagai macam materi ya dari internet. Manfaatkanlah fasilitas yang ada. Ya. Misalnya ingin mengajarkan sejarah atau ingin mengajarkan ilmu pengetahuan alam misalnya. Apa misalnya ya? Mata pelajaran IPA misalnya, ya. Bapak dan Ibu bisa googling dulu di internet ya tentang materi ini, perluas wawasan kita, perluas pengetahuan kita. Misalnya ingin mengajarkan tentang organ tubuh manusia, ya, anatomi, ya, mengajarkan anatomi. Sekarang masya Allah di internet tuh banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Googling, ya, jangan, mohon maaf sebagian orang kuotanya dipakai untuk nonton drakor ya, drama Korea misalnya. Ya jangan. Tapi apa? Manfaatkan untuk ambil video-video bermanfaat, ya, video-video pembelajaran. Kita ambil wawasan dari internet, kita manfaatkan, ya. Misalnya cari misalnya tentang apa yang kita ingin ketahui, apa yang kita ajarkan. Misalnya anaknya sedang dapat tugas cara menanam tanaman misalnya, tugas IPA mengamati mengamati pertumbuhan tanaman. Bagaimana cara mulai dari biji kemudian tumbuh ke cambahnya sampai dia tumbuh jadi pohon, kemudian bisa kita petik, misalnya nanam bayam misalnya. Ya, sudah ada di internet bagaimana caranya menyemai, ya, bagaimana merawat tanaman. Tinggal kita mau baca atau tidak. Nah, ini penyakit kita. Kita malas baca. Ya. Padahal kita ini sebenarnya sudah diberikan kemudahan di masa kita. Kalau zaman dulu kita harus cari bukunya, kadang-kadang bukunya nggak available. Tapi sekarang hampir semua ada di internet. Kita bisa manfaatkan Google, masukkan kata kunci yang kita inginkan. Misalnya tentang proses fotosintesis. Waduh, dulu memang ibu tuh pernah belajar dulu waktu sekolah. Yang sekarang sudah lupa. Tinggal googling saja proses fotosintesis seperti apa. Di internet tuh sudah banyak sekali yang menulis tentang proses fotosintesis. Materi-materinya sudah banyak. Ya, mau tentang apa? Tentang proses terjadinya hujan misalnya. Ya, atau tentang pergerakan planet. Ya, mau tentang apa saja, tentang bahkan matematika, rumus-rumus matematika ada. Ya, saya punya kenalan ya, beliau seorang, masya Allah ya, seorang tutor matematika. Ya, beliau punya lembaga bimbingan. Beliau orangnya sangat senang berbagi ilmu. Ya, di internet dia bikin video tutorial, bahkan katanya beliau sampai bikin studio. Ya, untuk membantu orang tua menghadapi masa pandemi, bikin video-video tutorial. Banyak di YouTube itu. Ya, tinggal kita cari. Misalnya matematika. Ya, cara untuk menyelesaikan persamaan ini, persamaan itu. Ya, lihat sudah ada di YouTube. Tinggal kita mau rajin menggali atau tidak. Nah, jadi ini yang pertama, kalau kita ingin menjadi tutor yang baik bagi anak-anak kita harus menguasai materi. Jadi kalau misalnya kita orang tua di rumah, coba minta agar guru itu memberikan kisi-kisi. Ya, biasanya ada. Ya, sekarang itu ada kisi-kisinya. Yang mau diberikan itu apa? Misalnya diberikan 1 pekan. Dalam 1 pekan kisi-kisi yang akan dipelajari anak-anak itu ini. Nah, ibu googling dulu, kuasai. Ini apa? Misalnya IPS tentang struktur masyarakat atau struktur pemerintahan, mulai dari presiden, kemudian gubernur, kemudian wali kota atau bupati, kemudian camat, kemudian lurah. Nah, ini ibu kuasai dulu. Misalnya di kisi-kisinya tertulis nanti mempelajari struktur pemerintahan di Indonesia. Pelajari dulu. Wah, nanti kalau pas kita ngajari anak-anak bilang, wah, Umi kok pinter banget ya. Padahal tadi malam googling gitu ya. Padahal tadi malam belajar dulu. Ya, sama. Kita ini kan sekarang sedang menempati posisi seorang guru. Guru itu kalau mau ngajar, persiapan dulu. Kecuali kalau gurunya sudah senior ya,
15 tahun ngajarnya mau cuma IPA, ya itu sudah hafal di luar kepala. Tapi kebanyakan guru sebelum mengajar pasti dia persiapan terlebih dahulu. Nah, demikian juga orang tua. Kita harus menguasai materi. Ya, ini yang pertama ya, Ibu-ibu ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, harus ada penguasaan materi. Kemudian yang kedua, bagaimana agar proses pembelajaran di rumah itu berlangsung dengan efektif, ya? Kita harus bisa menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembelajaran anak-anak kita. Ya, misalnya rumah kita kita sediakan ruang khusus untuk belajar, misalnya. Ini sebagai contoh saja ya. Ada ruang khusus untuk belajar. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya beberapa orang anak, ya, anak-anak ini bisa belajar dengan baik tanpa terganggu dengan adik-adiknya. Misalnya dia punya adik yang masih kecil, ya, adik yang masih suka nangis, ya, adik yang masih suka bikin ribut. Ya, kalau bisa kita usahakan, ya, anak-anak yang belajar itu berada di ruang khusus, sehingga tidak terganggu dengan suara-suara yang ada. Ya, kemudian kita bikin lingkungannya yang kondusif, ya, dari sisi sirkulasi udara, ya, jangan kemudian sumuk ruangannya. Kemudian juga kita bikin pencahayaannya juga menyenangkan, ya, ya dihias ruang tersebut sehingga di set ruang tersebut sehingga anak-anak itu merasa betah di sana. Mungkin kita sediakan lemari-lemari yang isinya buku-buku, ya. Nah, ini bagus. Kita buat ruang belajar di rumah. Sehingga keluarga itu menjadi keluarga pembelajar. Nanti kalau kita baca buku ya di sana, kalau kita ingin belajar ya di sana, dibuat senyaman mungkin. Dan tidak menutup kemungkinan kita melakukan proses pembelajaran kepada anak-anak kita, ya, kita melakukan proses pembelajaran kepada anak-anak kita di tempat yang berganti-ganti. Ya, misalnya apa? Kita bawa anak-anak kita, misalnya ada tugas, sudah ada tugas dari sekolah. Tolong kerjakan ini, sudah ada LKS-nya. PDF-nya dikirimkan melalui grup WA. Kan biasanya seperti itu kan? Ya, atau di-share di Google Drive. Saya nggak tahu kalau di sekolahnya anak-anak ibu gimana, ya, tapi kebanyakannya seperti itu. Tugas dikirim lewat WhatsApp, grup WhatsApp, atau di-download dari Google Drive. Ya, sudah kita ambil tugasnya, kemudian kita bawa ke satu tempat. Ya, tempat yang mungkin merefresh anak-anak kita, membuat anak-anak kita merasa senang. Contohnya kita bawa ke taman misalnya. Ya, kalau di perumahan itu biasanya ada tempat publik, ya. Ada tamannya, ya, mungkin ada gazebo-nya di sana. Bawa anak-anak kita belajar di sana, nggak jadi masalah. Yang penting dia nggak bosan. Yang penting ruang tempat dia belajar itu menyenangkan. Ya. Atau misalnya di rumah. Di rumah ada pohon. Ada pohon yang teduh seperti itu. Ya sudah, bentang tikar, kemudian bawa meja, ya, bawa meja lipat. Ya, kerjakan tugas di sana. Sambil nanti kasih cemilan atau apa. Yang penting nyaman. Ya, ruang belajarnya itu nyaman. Anak-anak tidak merasa bosan. Ini sangat besar sekali pengaruhnya terhadap anak-anak kita. Ya, kalau dia berada di suatu ruangan yang membuat dia tersiksa, ya, sudah gelap, pengap, ya, dia tidak akan nyaman belajar. Ya, dia tidak akan nyaman belajar. Jadi ini yang kedua, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ciptakan tempat belajar yang kondusif untuk anak-anak kita. Ciptakan ruangan belajar yang nyaman untuk anak-anak kita. Ya Ustadz, ya, rumah kita kecil ini gimana? Ya itu tadi caranya, bawa keluar. Ya, bawa keluar ke taman atau ke tempat apa yang bisa kita pakai untuk anak-anak itu belajar. Dan ini nggak mesti setiap hari, ya, kadang-kadang saja, ya, biar dia nggak bosan terus-menerus. Ya, kalau kita bisa menciptakan, atau misalnya kita men-set ruang tamu kita. Tamu kan nggak datang tiap hari kan, dan mungkin tidak datang pas pagi hari kan. Ya kita set, ya, dipindahkan kursi-kursinya, kemudian kita mungkin kita bentangkan permadani, ya, bentangkan karpet, pakai meja lipat, ya. Pasang kipas angin biar nggak terlalu panas. Yang penting anak-anak kita itu merasa nyaman, ya.
ruang yang kondusif untuk belajar, ini sangat besar pengaruhnya terhadap kenyamanan belajar anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, ya, untuk menjadi tutor yang baik, ya, kita sebagai orang tua dan juga sebagai guru dalam tanda petik bagi anak-anak kita harus sabar dan bisa mengatur emosi, pandai mengatur emosi. Ya. Pandai mengatur emosi. Ya. Ingat, yang di hadapan kita adalah anak kita sendiri. Darah daging kita sendiri. Ya. Tentu kita akan berusaha untuk tidak melukai hatinya. Tidak kemudian membuat anak kita sakit hati. Ya enggak? Ya. Sehingga apa? Orang tua itu harus bisa memanage, ya, emosinya. Ketika anak sudah diajarkan berkali-kali tapi kemudian tak kunjung paham, temukan permasalahannya apa? Apa yang membuat dia tidak paham? Jangan-jangan anak itu nggak paham karena bahasa penyampaian bapak dan ibunya terlalu berbelit-belit. Berarti kita yang harus apa? Memperbaiki diri. Ya. Atau bisa jadi, nanti kita akan bahas juga ya tentang bertahap, atau bisa jadi dia nggak paham permasalahan ini. Kenapa? Karena permasalahan sebelumnya yang harus dia kuasai terlebih dahulu belum dia kuasai. Misalnya, anak belum menguasai konsep penjumlahan. Kemudian dia dihadapkan pada konsep perkalian. Susah. Kalau konsep penjumlahan saja dia tidak paham, bagaimana dia mau memahami konsep perkalian? Sehingga apa yang perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu, ya, kita perlu tahu, ya, atau perlu betul-betul sabar dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Sebentar. Dan kemudian jangan mudah emosi. Ya, jangan mudah marah. Ya, sedikit-sedikit anaknya nggak mau, kemudian gebrak meja. Wah, kamu gini aja nggak paham. Hati-hati, kita telah menorehkan luka di hati anak-anak kita kalau nggak bisa jaga emosi. Ya, walaupun tujuan kita baik, ya, walaupun tujuan kita benar, tujuan kita baik, tapi ketika kita tidak bisa menjaga emosi kita, memarahi anak, ya, dengan kata-kata yang kasar, memarahi anak dengan kata-kata yang tidak pantas, ini akan tertanam betul di hati anak-anak kita. Ya, oleh karena itu inilah memang berat kita menjadi orang tua. Ya, makanya kalau tidak sanggup menjadi orang tua, jangan jadi orang tua, begitu ya. Nggak juga ya. Tetap kita berusaha untuk menjadi orang tua yang baik, walaupun itu berat. Ya, ingat sabda Nabi SAW ketika Nabi SAW dimintai wasiat oleh seorang sahabat. Ada orang datang kepada Nabi SAW, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ausini. Wahai Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku. Maka apa kata Nabi SAW? La taghdab. Jangan kamu marah. Faraddada miraran, la taghdab, la taghdab. Nabi SAW ya kemudian mengulanginya. Ya, jangan kamu marah, jangan kamu marah. Jadi apa Ustaz? Nggak boleh marah? Bukan. Ya, maksudnya bukan nggak boleh marah. Marah itu satu hal yang diperbolehkan saja. Hanya saja ketika marah, ya, engkau harus bisa mengatur emosimu. Jangan sampai muncul dari kemarahan itu suatu hal yang malah memperburuk keadaan. Suatu hal yang malah memperburuk kondisi kita. Ya. Jadi sebagai tutor kita harus bersabar menghadapi anak-anak kita. Dan harus bisa mengatur emosi. Gimana Ustadz? Kadang-kadang kita beban ini terlalu berat Ustadz. Saya sebagai kadang saya harus bertindak sebagai seorang ibu, saya juga harus seorang istri, banyak pekerjaan yang harus saya alami, ya, yang harus saya laksanakan. Banyak pekerjaan yang harus saya laksanakan, saya nggak sanggup Ustadz. Jadi anak tuh malah jadi sasaran kemarahan. Jangan seperti itu. Kalau memang kita marah, ya, ada suatu ledakan di hati kita, ini ada treatmentnya. Bagaimana agar kemarahan itu reda. Ini perlu dicatat ini ibu-ibu. Kok ibu-ibu terus Ustaz, bapaknya juga? Ya, ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya, dua-duanya. Ini ada tipsnya. Secara syar'i bagaimana agar kemarahan kita itu bisa kita redam. Ya.
Yang pertama, ketika marah itu muncul, hendaknya kita berta'awudz, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hafal semua ya, hafal semua insyaallah ya. Jadi ketika marah itu muncul, cukup bagi kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi dahulu di masa Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi SAW melihat ada dua orang yang saling marah-marahan, saling mencaci. Kemudian kata Nabi SAW, ya, ada suatu ucapan yang apabila mereka mengucapkan ucapan ini, maka akan hilanglah apa yang ada pada diri mereka. Yaitu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya. Ada yang soundnya masih belum matian nih. Ya. 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 Maka diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Kalau mulai muncul ini, ucapkan itu. Kemudian yang kedua, ya, kalau rasa marah itu muncul, ya, kita berubah posisi, ubah posisi kita. Ya, kalau sebelumnya kita dalam keadaan berdiri, duduk. Kalau sebelumnya kita duduk, kita berbaring. Dan kalau memang dirasa perlu bagi kita untuk pindah ruangan, pindah ruangan. Jangan terus berada di ruangan tersebut, pindah ruangan. Nanti kalau sudah reda, baru kita kembali membenahi, ya. Kalau memang ada kesalahan yang dilakukan oleh anak kita, dia memerlukan nasihat, ya, baru kita kembali memberikan nasihat. Tapi jangan kemudian pas sedang di puncak-puncaknya, ya, sedang sedang tinggi-tingginya emosi kita, kemudian kita mencurahkannya kepada anak-anak kita tanpa ada pengendalian. Ini keliru, ya. Sabar, kemudian tarik nafas, pindah ke tempat yang lain dulu. Nanti kalau sudah tenang kita, baru kita kembali kepada anak-anak kita. Baik. Kemudian yang ketiga, cara untuk kita bisa mengendalikan kemarahan ini adalah dengan berwudu. Berwudu, Bapak dan Ibu. Kalau misalnya lagi marah betul sama anak-anak kita, bebalnya luar biasa ini anak-anak misalnya. Ya nggak bisa lagi kita nahan emosi, wudu. Karena dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama, ya, disebutkan bahwa marah itu berasal dari syaitan. Ya, marah itu berasal dari syaitan. Maka dinginkanlah, ya, dan syaitan itu tercipta dari api. Syaitan itu tercipta dari api. Ya, tercipta dari api. Maka dinginkanlah panasnya syaitan tadi dengan al-wudu, dengan air. Ini kita dengan berwudu, ya, maka kita akan dingin kembali dan kemudian bisa kembali mengajarkan anak-anak kita. Jadi ini, ya, karena orang yang kuat itu, kata Nabi SAW, laisa syadidi bisur'ah, laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang kuat itu karena dia pandai bergulat, tetapi apa? Siapa orang yang kuat itu? Adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Ya. Jadi kita harus bisa mengatur emosi. Jangan sampai kemudian kemarahan kita menimbulkan kebencian nanti kepada anak-anak kita. Hati-hati ya, jangan sampai nanti marah kemudian kita sampai membuat luka di hati anak-anak kita. Atau bahkan bukan hanya luka di hatinya, tapi luka fisik. Karena tidak bisa menahan marah, ambil mistar atau ambil apa, kemudian anaknya dipukuli. Jangan, yang seperti ini ya. Ya. Dalam Islam, ya, hukuman pukulan itu tidaklah diberikan kecuali untuk kesalahan yang demikian parah. Misalnya apa? Meninggalkan sholat. Ya, meninggalkan sholat. Jadi tidak semua kesalahan itu harus berbuah pukulan dari orang tua. Ini keliru besar. Ya, ini keliru besar. Harus bisa kita memanage emosi kita, jangan sampai memberikan hukuman yang berlebihan kepada anak-anak kita. Kemudian yang keempat, ya, untuk menjadi tutor yang baik, orang tua itu harus kreatif. Harus kreatif. Ya, jangan sampai kemudian dia hanya hanya mengandalkan instruksi dari gurunya saja. Kalau gurunya kreatif, alhamdulillah ya, kita bisa misalnya
ayah bunda ini ya metodenya untuk mengajarkan si fulan, caranya begini-begini, kemudian disampaikan metode-metode yang menyenangkan. Nah, tapi kalau misalnya instruksi dari gurunya, tolong kerjakan tugas ini nomor 1 sampai sekian saja misalnya, atau kamu buat ini. Nah, mau tidak mau orang tua lah yang harus kreatif mencari proses pembelajaran bagi anak-anak. Ya, misalnya apa ya? Kalau dalam K13 dalam kurikulum 2013 itu ada beberapa hal yang ditekankan dalam kurikulum 2013, yakni bagaimana kita mengajarkan anak itu dengan lebih banyak melibatkan mereka. Ya, mereka berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Ya, saya ambil contoh apa ya? Nah, misalnya kita ingin mengajarkan kepada anak-anak tentang sifat-sifat air. Masih ingat ya? Fisika dasar tentang sifat air. Apa sih sifat air? Nah, kalau dulu kan kita di sekolah, ya saya lahir tahun 83, jadi generasi tahun 90-an ya. Dia belajar masuk SD itu ya tahun 89, 80, tahun 90 ya. Dulu kan kita cuma disuruh menghafal saja. Sifat air yang pertama menempati tempatnya, kemudian yang kedua bergerak dari atas ke bawah. Ya. Apalagi ya dia bisa berubah ya. Padat menjadi es, kemudian gas menjadi uap air. Nah, seperti itu. Nah, kita ya untuk mengajarkan ini bisa melibatkan anak untuk terjun langsung. Saya ambil contoh misalnya air. Ya, ini ada air nih. Ada sebotol air. Coba perhatikan ini. Nah, ya, perhatikan ini sebotol air. Air yang berada dalam botol ini, kalau kita taruh ke dalam gelas, maka dia berubah menjadi apa? Seperti gelas. Kalau kita taruh di cangkir, dia berubah menjadi cangkir. Kalau kita taruh lagi ke botolnya, dia berubah lagi seperti botol. Nah, apa kira-kira kesimpulan yang bisa kalian tarik dari apa yang kita lihat? Oh, Mi, ternyata air itu berubah sesuai dengan tempatnya. Betul, ya. Suruh mereka mengambil kesimpulan sendiri. Jadi terlibat aktif. Misalnya, air, kemudian coba perhatikan kalau dituangkan airnya bergerak dari mana ya, dari atas ke bawah. Coba kemudian kita lihat ini air terjun, ada nggak air terjun itu dari bawah ke atas? Nggak ada, semuanya dari atas ke bawah. Berarti apa sifat air? Dia mengalir dari atas ke bawah. Kemudian kalau kita misalnya praktekkan, coba kita lihat nih sekarang air kita letakkan di tempat es itu ya, ice cube ya, kemudian kita taruh di freezer misalnya. Nanti jadi apa? Oh, dia jadi batu. Kemudian kalau air misalnya dimasakkan, kita lihat ya, kita perlihatkan ketika masak air itu anak-anak diperlihatkan. Ya, misalnya pakai kettle yang ada bunyinya itu ya. Ya itu kan kelihatan tuh. Airnya kan menjadi apa? Menjadi seperti uap. Ya menjadi uap, betul-betul bukan seperti tapi menjadi uap, seperti asap. Nah, kita memberikan pelajaran langsung kepada anak-anak kita. Ini namanya pembelajaran kreatif. Ya. Misalnya untuk pelajaran olahraga, jangan melulu lari, bikin permainan misalnya. Permainan apa? Misalnya mengambil atau memindahkan barang. Ya, memindahkan barang untuk biar fisik anak kita juga bagus ya. Bikin pelajaran olahraga memindahkan barang misalnya dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Nanti siapa yang lebih cepat? Kalau misalnya dia ada saudaranya, ya, adakan apa? Adakan kompetisi misalnya. Ya. Atau sekali-kali ajak ke anak-anak untuk belajar keterampilan misalnya, ikut ibunya memasak, ya ajarkan bagaimana cara memasak. Setidaknya kita berikan porsi-porsi tugas yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Misalnya misalnya mencuci sayuran kah atau apa ya. Jadi pembelajaran itu harus benar-benar kreatif. Kita harus benar-benar ya menuangkan kreativitas kita. Ya, Ustadz, gimana Ustadz caranya biar kita kreatif? Mau tidak mau harus banyak membaca. Alhamdulillah sekarang di internet itu bisa ya. Googling saja. Misalnya metode belajar mempelajari ini. Dan ada beberapa buku dan bahkan banyak buku-buku yang telah ditulis tentang bagaimana metode pembelajaran. Saya pernah lihat buku ya 99 metode pembelajaran. Ya, 99 metode pembelajaran. Banyak sekali. Tinggal orang tua mau memanfaatkannya atau tidak ya. Kadang-kadang kita perlu buku ya.
Kadang-kadang pergilah kita ke toko buku, cari buku tentang bagaimana metode pengajaran untuk anak-anak kita, karena semuanya itu perlu ilmu. Kemudian yang kelima, untuk menjadi tutor yang baik bagi anak-anak kita, Bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan Allah, kita perlu mengetahui karakter dan gaya belajar anak. Ya, jadi menurut para ahli, ya, setiap orang itu tidak sama gaya belajarnya. Ya, mereka membagi ada tiga, ya, ada tiga gaya pembelajaran: auditori, visual, auditori, dan kinestetik. Ya, nah ini tiga jenis pembelajar ini memiliki cara menggali informasi yang berbeda. Ya, visual ini kata kuncinya adalah mata. Ya, visual itu kata kuncinya adalah mata. Ada sebagian anak yang dia itu bisa menangkap informasi dari matanya, lebih optimal dalam menangkap informasi dari matanya. Biasanya dia, misalnya apa? Dia suka baca, ya, dia suka baca, atau dia suka nonton video, ya, pembelajaran misalnya. Nah, kita nggak apa-apa, gadgetnya kita manfaatkan, atau laptopnya kita download video-video pembelajaran, ya, yang yang dibuat bagus, ada visualisasinya, ya. Nah, kita download untuk mengajarkan anak-anak kita. Biarkan dia tonton, tapi dengan didampingi oleh orang tua. Ya, download misalnya pembelajaran tentang, ya, ilmu pengetahuan alam, ya. Kalau misalnya kita bisa bahasa Inggris, ya banyak sekali bagus, ya, di National Geographic itu banyak video-video yang bermanfaat. Cuma permasalahannya nggak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, mau tidak mau orang tua yang harus banyak menerjemahkan, ya. Nggak bisa bahasa Inggris, ya Pak. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, ya memang susah, ya. Ya. Kayaknya kita punya ilmu, kemudian kita dampingi anak-anak kita untuk menonton, ya, untuk menonton video-video pembelajaran tadi. Ada yang auditori. Auditori ini apa? Dia lebih mengandalkan, auditori itu kuncinya adalah telinga. Jadi dia lebih banyak menggunakan telinga, ya. Sehingga kalau dia belajar, mungkin dia nggak suka baca, dia nggak suka nonton, tapi dia suka mendengar, ya. Nah, misalnya untuk menghafalkan doa, ya, maka anak-anak yang basicnya ini adalah auditori, yaitu diulang-ulang, ya, dia dengarkan doa, atau dia dengarkan misalnya menghafalkan Al-Quran, dia dengarkan secara berulang-ulang. Jadi dia bukan membaca, dia bukan merekam memori dengan matanya, tapi dengan telinganya. Ya. Ada juga yang kinestetik. Ini yang ketiga, metode gaya belajarnya, gaya belajar kinestetik. Kinestetik ini nggak bisa diam, ya, nggak bisa diam dia. Jadi misalnya kalau kita suruh dia dengerin ceramah, itu nggak bisa dia, ya, pasti goyang-goyang badannya, kakinya goyang-goyang juga, ya. Nah, anak-anak kinestetik ini dia harus lebih banyak beraktivitas, ya, semuanya harus dipakai, ya. Misalnya kalau ingin bikin tulisan, ya, tulisannya ini harus banyak dibikin hiasan-hiasan, tempeli. Jadi dia sibuk dengan kegiatan. Nah, ini kita perlu mengetahui, ya, anak-anak kita ini cenderungnya kemana, ya, cenderungnya kemana. Jadi kalau kita salah, misalnya anak kinestetik, tapi yang kita terapkan pada dia metode pembelajaran visual, ya, kamu diam, duduk, ya, tangan harus di atas meja, ya, mata harus lihat ke buku, baca selama 1 jam, nggak bisa, ya, stres, ya. Tapi coba bikin ringkasan misalnya, coba kamu bikin ringkasan, nanti ringkasannya dikasih hiasan-hiasan, misalnya bikin resensi dari satu buku, ya, kamu baca bukunya, kemudian nanti dibikin ringkasannya apa. Wah, senang dia, nanti dibaca bukunya sambil dibikin, nanti disalin sama dia, bikin ringkasan. Nah, ini kita perlu tahu gaya belajar anak-anak, ya. Banyak orang tua yang tidak mengetahui bagaimana gaya belajar anak-anak, kemudian dia salah dalam menerapkan metode pembelajaran. Jadi anak-anak merasa bosan, ya. Kemudian yang keenam, nah ini yang sempat kita singgung tadi, ya, ini hendaknya pembelajaran itu diberikan secara bertahap, ya, bertahap. Jangan paksa anak untuk menguasai suatu bidang yang memang belum saatnya dia, ya, atau yang bidang yang sebelumnya yang sebelumnya harus dia kuasai belum dia kuasai. Seperti tadi saya ambil contoh, anak-anak disuruh untuk
memahami perkalian. Ya, disuruh untuk memahami perkalian dalam keadaan dia belum paham pertambahan. Ya, harus diajari mulai dari dasar. Ya, harus diajari mulai dari dasar. Ya. Kemudian yang terakhir mungkin yang bisa kita sampaikan, ya ini harus seorang tutor yang baik ini harus menjadi teladan. Harus menjadi teladan di hadapan anak-anak, terutama dari masalah etika dan adab. Ya, makanya kita berusaha untuk menampilkan akhlak yang baik depan anak-anak kita. Jangan suka marah-marah tadi ya, ini akhlak yang buruk ya, suka marah-marah, suka ngomel-ngomel, akhirnya anaknya pun suka marah-marah, suka ngomel-ngomel. Siapa yang ngajarkan? Bapak dan ibunya. Ya, tunjukkan akhlak yang baik, tunjukkanlah keteladanan yang baik di hadapan anak-anak kita. Karena pendidikan itu bukanlah tentang transfer ilmu, tapi pengajaran, termasuk pengajaran etika. Bagaimana agar anak-anak kita ini menjadi orang-orang yang beretika. Ya, jadi nanti kalau kita ngajarkan anak kita, ya jangan sampai kemudian misalnya sikap kita kepada anak-anak, misalnya ngajar sambil baring-baring gitu ya, sambil baring-baring, kemudian pakaiannya kurang sopan ketika mengajar anak, ya kita tampilkanlah ini sedang memberikan transfer ilmu, ya pakai pakaian yang bersih ya di depan anak-anak kita jaga, ya kemudian ketika kita berhadapan dengan anak-anaknya, jaga lisan kita jangan sampai kemudian keluar kata-kata yang tidak pantas di hadapan anak kita. Ya, jadi ini salah satu fungsi seorang guru, yakni menjadi sosok teladan. Baik, ini yang berkenaan dengan bagaimana menjadi tutor. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang sebagaimana yang disebutkan dalam yang sudah dipaparkan oleh MC tadi. Kita akan membahas tentang bagaimana si Ustadz memanage waktu. Nah, ini yang memang agak sulit ya. Memanage waktu bagaimana agar tugas-tugas itu semuanya terselenggara dengan baik. Ya, terutama ibu-ibu. Ya, tugas mengurus rumah, demikian juga tugas untuk mendidik anak-anak. Ya. Sebenarnya kalau tugas ibu hanya ibu rumah tangga sebenarnya mudah ya, simple. Tapi kalau permasalahannya kalau ibu-ibu harus bekerja juga, ini memang problematika yang luar biasa ya. Yang terjadi di banyak keluarga, ternyata bukan hanya ayah saja yang bekerja, tapi ibunya juga bekerja. Akhirnya anaknya dititipkan kepada pembantu. Nah, ini memang problematika yang luar biasa. Ya, oleh karena itu solusinya yang pertama memang kita harus punya prioritas. Harus ada prioritas. Dalam menjalani hidup ini tidak semua hal itu bisa kita peroleh. Sehingga orang tua harus punya skala prioritas. Apa sih yang harusnya dia jadikan di tingkatan yang pertama, ya, anak atau karir. Pilihan yang berat, tapi ya memang seperti itulah kehidupan. Tidak semua hal harus kita ambil, ya. Maka kita harus punya prioritas, ya. Anak ini harus menjadi prioritas kita yang utama, karena sesungguhnya investasi kita yang terbesar adalah anak-anak kita. Kalau kita berhasil mendidiknya menjadi orang-orang yang baik, insya Allah kita keberuntungannya akan kembali kepada orang tua. Jadi ini yang pertama, hendaknya ada prioritas. Kemudian yang kedua, buat jadwal yang pasti dengan anak-anak dan tepati. Misalnya waktu untuk belajar, waktu untuk menemani anak belajar. Ini kita buat jadwalnya. Ya. Kita buat jadwal yang yang hendaknya kita tepati tiap hari. Dan ini disepakati dengan anak. Anak pun harus sepakat, ya. Harus sepakat. Oke. Umi akan dampingi kamu belajar, ya, jam segini sampai jam segini, ya. Nanti kita akan belajar bareng-bareng. Dan terus anak-anak kita ajarkan untuk menepati itu. Jadi selain ini mengajarkan kedisiplinan kepada anak, kita pun lebih bisa memanage waktu kita dengan lebih baik. Ya, maka waktu ini adalah untuk waktu anak kita. Waktu bagi kita untuk mendampingi anak kita. Jangan diganggu oleh agenda-agenda yang lain. Dan ketika waktunya tiba, fokus. HP dimatikan. Jangan sampai terganggu. Setelah kita mengajar, tiba-tiba ada chatting atau dari siapa. Ya, misalnya nih ibu-ibu yang punya usaha toko online di rumah. Ya, ketika mendampingi anak-anak, matikan dulu. Ya, matikan dulu HP. Fokus ke anak-anak. Jangan sampai nanti kita ngajar, anaknya sedang menunggu penjelasan dari ibunya, tiba-tiba tring, ya, itunya berapa ya? Masih ada stok nggak? Jawab dulu, anaknya gigit jari, ya.
Jangan. Kalau ingin fokus ya fokus. Ya kalau memang waktunya untuk belajar ya sudah belajar. Jangan kemudian kita sibuk ya. Sambil jualan online sambil ngasuh anak ya. Ya nanti dulu, misalnya waktunya memang khusus untuk belajar, ya sudah kita tunda. Insya Allah rezeki nggak bakal lari kemana. Ya, rezeki nggak bakal lari kemana. Jangan takut kehilangan order. Nah nanti kalau misalnya sudah selesai belajar, ya anak-anak misalnya waktunya yang lain bukan lagi waktu belajar, ya sudah kita mulai kembali lagi ke dunia kita usaha tadi. Ya. Kemudian kalau misalnya ada orang bapaknya juga ada, ya boleh berganti-gantian. Misalnya ya di pagi hari mungkin ibunya yang handle. Nanti di sore atau di malam hari bapaknya yang handle. Ya, nah ini harus ada kerjasama. Ya, pertama dengan membagi tugas seperti ini, ibu nggak terlalu capek. Kedua, anak-anak nggak bosan. Jadi guru-gurunya ganti. Kadang dihandle oleh uminya, kadang dihandle oleh bapaknya. Ya, dan kita jadi apa? Orang tua itu masing-masing bertanggung jawab, baik bapak dan ibunya. Jadi jangan kemudian hanya ibu saja yang diserahi tugas untuk mendidik anak-anak, tapi juga bapaknya. Jadi berbagi tugas. Nah, nanti ketika anak-anak udah tidur, bapak dan ibu sebelum tidur saling ngobrol. Oh, anak kita gini ya progresnya ya. Jadi sekolah kita tuh rumah kita tuh macam sekolah. Bapak dan ibunya jadi tutornya, jadi gurunya, nanti rapat. Rapat sekolahnya sebelum bobo. Ya, habis rapat nggak tahu mau ngapain terserah ya. Tapi rapat dulu. Oh, tadi anak kita gini. Oh, progresnya gini. Wah, alangkah bagusnya kalau kita memang bisa melaksanakan hal tersebut. Ya, mungkin ini materi yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan bagaimana kita menjadi tutor yang baik bagi anak-anak kita. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Intinya kembali kepada perkara pertama yang kami sampaikan tadi. Ya, masa pandemi ini merupakan ladang pahala bagi orang tua. Ya, sekarang maukah kita memanfaatkannya dengan sebaik mungkin atau tidak? Kalau berangkat dari sini, berangkat bahwa masa pandemi ini adalah ladang pahala bagi kita semua, maka insya Allah ya semuanya akan berjalan dengan baik. Tapi kalau dari awal kita sudah merasakan bahwa ini adalah suatu beban, maka akan semakin berat pula tugas kita dalam memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak kita. Wallahu ta'ala alam. Kami cukupkan dulu sampai di sini. Kami kembalikan kembali kepada Mas Arif Nur Rahim. Silakan Mas.